pagi pemirsa, kembali bersama saya dalam Berita Pagi. Sejumlah informasi menarik telah kami rangkum untuk Anda. Mulai dari keindahan pantai yang memukau, ragam kuliner tradisional yang menggugah selera, aksi galang dana untuk korban banjir Sumatera dan Aceh, hingga informasi seputar program studi dan komunikasi penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Berikut laporan selengkapnya. Pemirsa, kita masuk ke berita pertama, yaitu destinasi wisata Pantai Cantik kembali menjadi perhatian wisatawan akhir-akhir ini. Pantai dengan pemandangan matahari terbenam yang memanjakan mata dan beragam kuliner yang ada di pantai ini menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung. Wisata kuliner dan keindahan sunset di Pantai Cantik memikat wisatawan. Pantai Cantik kembali menjadi sorotan para wisatawan lokal maupun mancanegara berkat pesona alamnya yang menawan dan ragam kuliner khas yang menggugah selera. Pantai ini berlokasi di pesisir lingkungan Sembalun, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sakarbela, Kota Mataram. Pantai ini menawarkan pengalaman wisata lengkap mulai dari keindahan alam, sajian kuliner lezat, hingga suasana romantis saat matahari terbenam. Beragam makanan dan minuman khas daerah disajikan di sepanjang tepian pantai. Pengunjung dapat menikmati hidangan laut segar seperti ikan bakar bumbu khas, sate cumi, hingga udang saus tiram yang terkenal dengan cita rasa gurih dan pedasnya. Tak hanya itu, minuman segar seperti es kelapa muda, jus tropis, dan kopi pantai menjadi pilihan favorit untuk menemani waktu bersantai. Menjelang sore hari, suasana Pantai Cantik semakin ramai. Wisatawan berkumpul di gazebo bambu atau duduk di kursi-kursi pantai sambil menunggu momen sunset yang sangat memukau. Pantauan cahaya jingga keemasan di permukaan laut menciptakan pemandangan yang indah dan menenangkan. Cocok untuk berfoto, nongkrong bersama teman, atau sekedar melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Tempat ini benar-benar sesuai namanya, cantik sekali. Makanannya enak, harganya juga terjangkau, dan suasananya bikin betah. Oke guys, sekarang saya sudah berada langsung di lokasi, yaitu tepatnya di Pantai Cantik yang terletak di daerah Sembalun, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sakarbela. Teman-teman bisa melihat di belakang saya terdapat banyak sekali ibu-ibu yang berjualan. Ya, rata-rata menu jualan di sini itu yaitu menu dari laut seperti ikan, cumi, kemudian persifutan dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat di belakang saya. Dan selanjutnya saya akan mewawancarai penjual yang berjualan di sini. Ayo ikuti saya untuk berkeliling. Oke guys, sekarang saya sudah berada bersama salah satu penjual di sini. Sebelumnya boleh perkenalan Ibu, namanya siapa? Ibu Hamidah. Oke, bersama Ibu Hamidah. Baik Ibu, sedikit kita minta waktunya untuk kita wawancara. Ibu sejak kapan berjualan di sini? Udah 3 tahun Udah 3 tahunan. Terus kenapa Ibu memilih jualan di pantai ini? Karena pemandangannya indah, ya kan banyak tempat orang parkir, orang belanja. Ya. Jadi Ibu memilih jualan di sini karena tempatnya bagus dan tempatnya ramai. Nah, kemudian menu apa aja yang biasa Ibu jual di sini? Menunya ikan bakar, ya. Pokoknya ada seafood mix, ya ikan bakar, pokoknya lengkap udah. Ya, jadi menu yang Ibu jual itu ada ikan bakar, seafood mie, dan masih banyak lagi. Jadi tidak terlepas dari makanan yang ada di lautan ya, karena memang ini posisinya di pantai ya guys, makanya banyak penjual di sini yang berjualan menu-menu yang dari laut seperti itu. Oke guys, selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu pengunjung di Pantai Cantik ini, dan di sini sudah ada bersama saya. Namanya siapa Kak? Ilham. Namanya Kak Ilham. Baik, pertanyaan yang pertama, apakah kakak sering berkunjung di pantai ini? Iya, sering.
Oke, jawabannya sering. Selanjutnya, apa yang membuat kakak menjadi sering untuk berkunjung di sini? Ya tempatnya estetik, soal makanannya terjangkau, bisa nongkrong-nongkrong juga, lihat sunsetan mana, coba bersama teman atau keluarga kumpul-kumpul di sini. Ya. Oke, jadi karena tempatnya itu bagus, kemudian harga makanannya terjangkau, cocok untuk kita nongki di sini, bawa keluarga dan juga view sunsetnya juga bagus seperti itu. Oke guys, mungkin itu berita yang dapat kami update pada sore hari ini. Semoga teman-teman bisa tertarik untuk berkunjung di pantai cantik ini karena memang di sini pantainya sangat bagus, kemudian tempatnya terjangkau, harga makanannya juga murah dan cocok untuk bernongki bersama teman dan juga keluarga. Oke, selanjutnya saya Raudatul Jannah, saya kembali ke presenter. Baik pemirsa, kita lanjut ke berita yang kedua, yaitu masih seputar pantai, yaitu Pantai Bagai Kembar viral yang sekarang sedang ramai pengunjung. Pantai Bagai Kembar terletak di Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sakarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Tepatnya berada di belakang pembangkit listrik mesin gas uap PLTG Lombok Piker. Keunikan Pantai Bagai viral ini karena adanya dermaga yang melintang di tengah-tengah laut, spot sunsetnya yang sangat bagus, dan untuk masuk di pantai ini tidak perlu bayar mahal, cukup membayar parkir sebesar Rp5.000. Dan buat para pengunjung tidak perlu repot membawa makanan karena di pinggir pantainya banyak orang-orang yang jualan dan harganya tidak mengurasi isi dompet. Oke baik pemirsa, sekarang saya sudah berada langsung di lokasi, tepatnya di Pantai Bagai Kembar viral yang terletak di Kecamatan Sakarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Baik pemirsa, bisa dilihat secara bersama-sama di belakang saya terdapat cukup banyak pengunjung yang datang di pantai ini. Dan nanti saya akan mewawancarai beberapa narasumber yang berkunjung di pantai viral ini. Baik pemirsa, selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu penjual yang berjualan di pantai viral ini. Dan di sini sudah ada bersama saya salah satu narasumber. Siapa namanya Bu? Bu Bayati. Bu Bayati. Oke. Jadi pertanyaan pertama, kira-kira kapan Ibu berjualan di sini? Kalau nggak salah mungkin 6 bulan. Oh, sudah sekitar 6 bulanan ya Bu ya. Oke, baik. Gimana pendapat Ibu terkait dengan adanya wisata pantai viral ini? Bisa kita menikmati udara segar, terus bisa kita mendapatkan penghasilan yang lebih daripada di rumah dengan sini lah begitu. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu ya. Baik pemirsa, jadi itulah pernyataan dari salah satu pedagang di sini bahwa dengan adanya pantai viral ini mereka dapat menghirup udara segar dan juga dapat menambah penghasilannya seperti itu. Baik pemirsa, selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu pengunjung dan di sini sudah ada satu narasumber. Namanya siapa Mbak? Ilmi. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, Mbak Ilminya tahu pantai viral ini dari mana? Biasanya sih dari TikTok ya, kebanyakan orang-orang di situ pada datang gitu, makanya pengen ke situ kapan-kapan, jadinya bisa sekarang. Jadi mbaknya tahu pantai viral ini dari TikTok. Nah, kemudian apa keunikan dari pantai viral ini sehingga mbaknya tertarik untuk ke sini? Keunikannya mungkin karena lampu-lampunya bikin bagus, latar belakangnya juga. Jadi salah satu keunikan dari pantai viral ini lampu-lampu yang ada di dermaga itu ya Mbak ya. Oh ya. Oke baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mbak ya. Oke baik pemirsa, itulah beberapa hasil dari wawancara yang bisa kami rangkum pada sore hari ini. Baik pemirsa, itulah laporan seputar pantai viral ini. Selanjutnya saya kembalikan. Pemirsa, kita memasuki berita yang ketiga, yaitu beragam makanan khas yang menggugah selera berjejer di sepanjang jalan bundaran Kota Mataram yang menggugah selera.
Beragam kuliner khas ramaikan bundaran Jalan Lingkar Selatan, Mataram. Mataram, bundaran Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram, kini semakin ramai dikunjungi warga bukan hanya untuk menikmati suasana yang sejuk di tengah hamparan sawah, tetapi juga mencicip beragam kuliner khas yang dijajarkan para pedagang kaki lima di sepanjang jalan tersebut. Oke guys, saya sekarang sudah berada langsung di bundaran Jalan Lingkar Kota Mataram. Jadi di sini adalah tempat pedagang kaki lima untuk berjualan di sini. Jadi teman-teman bisa lihat di belakang saya sangat banyak sekali penjual yang berjualan di sini, berbagai aneka menu, mulai dari rujak, tahu tek, kemudian bakpao dan beberapa minuman-minuman segar lainnya. Oke guys, selanjutnya saya akan mewawancarai beberapa penjual yang berjualan di sini. Untuk info selanjutnya, silakan ikuti saya. Oke guys, sekarang saya sudah berada bersama salah satu penjual rujak. Pertama boleh tahu namanya siapa Pak? Bapak Mulyadi. Bersama Bapak Mulyadin. Oke Pak, minta waktunya sebentar untuk saya wawancara. Sudah berapa lama Bapak berjualan di sini? Udah sekitar 5 tahun. Oh, sudah sekitar 5 tahun, berarti sudah sangat cukup lama. Kemudian ini kan jalanan umum ya Pak ya. Kira-kira diizinin nggak untuk berjualan di sini? Oh, kalau dulu ya nggak diizinin, tapi sekarang udah resmi. Tapi harus penduduk Dasengkulu atau Kota Mataram aja dikasih sama Pak Wali Kota di sini. Berarti sekarang sudah dikasih izin untuk berjualan di sini. Nah, kemudian apa yang membuat Bapak betah dan bertahan untuk berjualan di sini? Oh, karena yang bikin saya betah itu karena teman-teman yang sudah terbiasa bertemu di sini. Karena pendapatannya juga di sini agak lumayan lah, ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak. Oke, pemirsa, mungkin itu untuk wawancara narasumber yang pertama. Masih ada lagi yang harus saya wawancara, jadi teman-teman silakan ikuti saya. Oke guys, sekarang saya sudah berada bersama narasumber kedua dan ketiga kita yang di sini sebagai pembeli. Oke, atau pengunjung. Oke Mbak, boleh saya tanya namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah. Nama saya Erma Yunita. Oke, terima kasih untuk waktunya yang sudah untuk saya wawancara. Untuk pertanyaan pertama, apa yang membuat Mbak berdua ini beli makan di sini? Karena pemandangannya yang sejuk. Gitu aja. Terus karena di sini emang sejuk, terus emang ini saya tertarik sama tahu-tahu sini, terus sama es tebunya di sini. Gitu. Nah, kemudian apakah Mbak berdua sering berbelanja di sini? Tidak terlalu sering. Sama juga tidak terlalu sering. Tapi makanan di sini cukup enak sehingga Mbak di sini beli makan di sini. Itulah beberapa informasi yang dapat saya input dari bundaran Kota Mataram ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke presenter. Pemirsa, kita lanjut ke berita yang keempat, yaitu kepedulian sosial mahasiswa kembali terlihat melalui aksi galang dana yang dilakukan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Mataram untuk korban banjir di Sumatera dan Aceh. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Mataram gelar aksi galang dana untuk korban bencana di Sumatera dan Aceh. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Mataram menggelar aksi galang dana sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana yang terjadi di wilayah Sumatera dan Aceh. Aksi kemanusiaan ini berlangsung pada Jumat 5 Desember 2025 di Simpang 4 Kota Tua Ampenan di Kota Mataram, termasuk perempatan jalan utama dan area pusat keramaian. Oke pemirsa, sekarang saya sudah berada bersama salah satu narasumber yang merupakan pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Mataram. Dan di sini sudah ada bersama saya Kanda Ahamid selaku pimpinan cabang. Dan di sini Kak, apa harapan Kakak selaku pimpinan cabang atau koordinator dari kegiatan penggalangan dana ini? Oke, baik, bismillah ya. Perkenalkan, nama saya Hamid. Ya, tentu sebelum kita menyampaikan harapan ya, kita turut berduka cita secara bersama atas terjadinya bencana yang terjadi di Pulau Sumatera, lebih tepatnya di
Aceh dan sekitarnya yang menelan korban hampir ribuan korban jiwa dan korban material mungkin ya bermiliaran. Tentu harapannya semoga dari galang dana ini kita dapat menyalurkan tepat pada sasarannya. Tentunya ke depannya barangkali tugas dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah mengawal bukan hanya setelah terjadinya bencana, melainkan bagaimana kita mencegah terjadinya bencana tersebut dengan mengawal kebijakan diberikan oleh pemerintah maupun hal-hal lain secara ekologis kita menjaga lingkungan secara bersama. Kemudian yang seterusnya dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sendiri secara humanis akan terus berada di barisan paling depan untuk sama-sama merasakan bagian dari sama-sama merasakan kemanusiaan bahwa kita adalah bagian dari mereka. Harapannya kita dapat menyalurkan bantuan ini tepat pada sasarannya, kemudian ke depannya bencana lingkungan ini tidak lagi terjadi di Indonesia, baik dimanapun yang bisa terdampak bencana, ya lebih-lebih di Pulau Sumatera, ya lebih-lebih di sekitar kita. Mungkin itu aja harapannya. Oke, baik pemirsa, itulah pernyataan dari pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Mataram. Oke pemirsa, itulah informasi yang dapat kami rangkum. Selanjutnya saya kembalikan ke presenter. Baik pemirsa, kita lanjut ke berita yang kelima, yaitu bagi Anda yang tertarik di dunia media jurnalisme, public speaking hingga dakwah kreatif, program studi komunikasi dan penyiaran Islam kini membuka kesempatan pendaftaran bagi mahasiswa baru. Halo pemirsa, selamat datang di Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi di sini saya akan mempromosikan salah satu program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram. Dan tempatnya ada di Fakultas Agama Islam. Penasaran? Ayo ikuti saya. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kian diminati jadi pilihan unggulan calon mahasiswa. Seiring meningkatnya kebutuhan akan tenaga profesional di bidang media dan dakwah digital, program studi komunikasi dan penyiaran Islam kini menjadi salah satu jurusan yang paling diminati oleh calon mahasiswa di berbagai kampus Islam negeri maupun swasta. Ketua Program Studi KPI Endang Rahmawati menjelaskan bahwa KPI hadir untuk menjawab tantangan era digital yang menuntut sumber daya manusia kreatif, kritis, dan berakhlak. Mahasiswa KPI dibekali keterampilan produksi media, public speaking, jurnalistik, hingga manajemen dakwah digital. Lulusan kami siap terjun di berbagai sektor media massa maupun lembaga keagamaan, ujarnya. Selain kompetensi akademi, Prodi KPI juga aktif menyelenggarakan pelatihan dan praktek lapangan, seperti produksi program televisi dan radio, pembuatan konten kreatif dakwah. Beragam kegiatan tersebut mendapat respon positif dari mahasiswa karena langsung berhubungan dengan dunia kerja. Kemudian Prodi KPU juga menyiapkan beberapa fasilitas seperti podcast KPU Umat, ruang kelas yang nyaman, disertai kipas angin dan proyektor sehingga memudahkan mahasiswa untuk belajar. Pemirsa, selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan di sini sudah ada salah satu narasumber yang akan saya wawancara. Baik, sebelumnya mohon perkenalan dulu, Kak. Baik, perkenalkan nama saya Nur Ilham. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dan saya baru semester pertama atau semester 1. Baik, Kak Ilham. Pertanyaan pertama, apa alasan Kak Ilham memilih Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam? Baik, alasan saya kenapa saya mengambil jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, karena saya ingin menjadi bagian dari proses yang ingin menyampaikan Islam atau menyampaikan dakwah. Oke. Nah, kemudian menurut Kak Ilham, apa keunggulan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam ini dibandingkan dengan ilmu komunikasi lainnya? Kalau untuk komunikasi dan penyiaran Islam, dia tidak seperti jurusan yang lain. Dia mencakup berkomunikasi dan berdakwah. Baik, selanjutnya apa harapan Kak Ilham setelah lulus dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam? Seperti tadi, yang pertama bahwa saya ingin membuka kayak peluang untuk mengajar tempat dakwah atau pengajian atau ceramah gitu. Berarti Kak Ilham ini lebih minatnya ke perspektif dakwanya. Oke, baik. Baiklah pemirsa, itulah hasil wawancara saya dengan salah satu narasumber, yaitu mahasiswa dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke pemirsa,
pemirsa, itulah beberapa informasi seputar Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Mungkin teman-teman berminat untuk bergabung bersama kami di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, selanjutnya saya kembali ke presenter. Oke pemirsa, itulah beberapa informasi seputar Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Mungkin teman-teman berminat untuk bergabung bersama kami di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, selanjutnya saya kembali ke presenter. Baik pemirsa, demikian rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan pagi ini. Saya Raudatul Jannah mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada program berikutnya.